Dari Kalimantan Timur, saya mau bergeser ke Kalimantan Barat. Hulu Sungai Palin adalah tujuan saya kali ini. Sungai Palin adalah anak dari Sungai Kapuas yang terkenal dengan potensi ikannya yang tak pernah habis. Sebelum berangkat, saya coba mau iseng-iseng melempar umpan. Strike. Lagi prepare, saya coba lempar, malah strike. Suatu keberuntungan yang sulit untuk dihindari nih Strike Big Mania. Perlawanan dari ikan pun tidak bisa dianggap remeh. Dan seekor hampala berhasil saya angkat ke permukaan. Oke. Mantap. Ini saya baru mau prepare nih. Persiapan loading barang ke kapal. Coba lempar, malah strike. Wah, luar biasa ini spotnya kayaknya. Baru di sini udah langsung strike, baru 2 lemparan. Ini saya penasaran di hulunya gimana kira-kira. Pasti bakal lebih banyak strike-nya. Semua kebutuhan untuk memancing di hulu sungai sudah masuk semua di kapal. Itu tandanya perjalanan segera kita mulai. Saya nanti di hulu ditemenin sama Kak Ika nih, warga sini yang bakal temenin saya selama beberapa malam di hulu. Juga ada Bang Wisnu sama Kak Dora tuh di perahu satunya. Jadi kita berempat mau eksplor sungai Hulu Palin ini. Di tengah perjalanan, kami menemukan spot potensial yang sayang kalau dilewatkan. Umpan segera kita lempar, dan akhirnya lure dari Wisnu berhasil disambar. Strike. Come on. Melihat dari perlawanannya, dapat diprediksi bahwa tenaga ikan kali ini cukup besar. Dengan skill yang dimiliki Wisnu, akhirnya ikan menyerah. Ternyata di hulu ada juga ikan toman. Coraknya cukup berbeda dengan toman pada umumnya yang saya sering temui. Luar biasa. Umpan kembali kami lempar. Tak lama berselang, lure saya pun berhasil membuat ikan gerah. Strike. Strike. Tarikan dari predator arus deras ini memang cukup istimewa. Perlawanannya begitu mengasyikkan. Seekor ikan hampala pertama di hulu berhasil saya angkat ke permukaan. Double dot, hampala macrolepidota. Mantap. Si predator air deras nih. Mancing mana strike back. Mantap. Untuk membedakan ikan hampala betina dan jantan ternyata cukup mudah Strike Big Mania. Jika warna ikan lebih cerah, itu tandanya jantan. Sedangkan jika berwarna pucat, maka ia betina. Setelah mengarungi perjalanan kurang lebih 2 jam, kami akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk dijadikan base camp. Oke, ini kita udah nyampe di tempat yang rencana mau dibikin base camp. Itu di belakang teman-teman udah mulai mau bikin play sheet-nya, kita bikin semacam bivak di situ. Sebagai alas untuk tidur, kami bergotong royong membuat semacam tandu yang berasal dari pohon bambu sekitar sini. Cukup diikat saja dengan tali akar pohon yang masih ada sisa dari sebelumnya. Sementara untuk pemilihan lokasi bermalam pun tidak bisa sembarangan. Banyak yang harus dipertimbangkan. Nah, ini tendanya udah jadi, alas tidur juga udah jadi. Ini posisi tendanya aman nih, jauh dari permukaan air. Jadi kalau tiba-tiba hujan di hulu, airnya turun tiba-tiba tuh kita masih tenda, barang-barang kita ini masih aman. Nah, ini saya mau coba tiduran, kira-kira nanti malam tidurnya kayak gini nih. Tapi pakai sleeping bag. Tuh. Nyaman juga nih. Sambil mempersiapkan base camp, Dora kembali iseng melempar umpannya. Dan strike! Strike. Tidak beruntung di perahu, tapi beruntung saat land base. Lanjutkan Dora.
Wow, sekalinya dapat seekor hampala berukuran cukup besar menghiasi parade strike kita hari ini. Good job! Dapat. Tenaga dari ikan hampala ini memang luar biasa, tak kalah dengan Toman. Ia juga berenang cepat dengan kecepatan maksimal bisa mencapai 70 km per jam. Hari semakin siang, kami mau mengolah ikan yang sudah didapatkan tadi. Ika langsung membersihkan pakis dan rebung yang sudah diambil sebelumnya. Tekong bertugas menyiangi ikan Toman yang akan kami olah. Sedangkan saya dan Wisnu menyiapkan perapian untuk membakar ikannya. Toman yang telah disiangi langsung diberi olesan bumbu yang sudah kami bawa sebelumnya. Nah, ini tomannya udah mulai kita bakar. Untuk Kak Ika juga udah nyiapin sayurnya, pakis sama rebung ya Kak? Ya. Cukuplah buat kita makan berdelapan ini. Setelah semua bersih, Ika langsung menyiapkan bawang putih yang diiris untuk menumis pakis dan rebung. Nah, ini ikan tomannya dimasak harus dengan bara tuh, jangan dengan api. Ini apinya mesti nyala ke sini. Jadi kalau pakai bara tuh masaknya sampai ke dalam. Kalau pakai api gosong di luar, di dalamnya belum matang. Biasanya gitu ya Bang? Iya. Ini Bang Wisnu tumben belum loncat nih. Dari tadi dia 5 menit sekali loncat ke air. Loncat nih, basah nih. Loncat dulu Bang ya. 5 menit sekali jadwalnya loncat. Bang. Mandi dulu Bang. Ada-ada saja ya kelakuan Wisnu ini. Mungkin saking segarnya air, sampai harus terus-terusan mandi di sungai nih. Airnya jernih. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya ikan Toman bakar siap untuk dinikmati. Oke, ini masakannya udah selesai semua. Toman bakar sama pakis dan rebung tumis. Nih, ini kita tadi yang nyariin makanannya ya Kak. Ya. Yuk, ayo makan langsung. Yuk Bang. Oke. Jongkok nggak apa-apa kan Bang? Ini langsung pasang kan? Langsung pasang. Rebung bambu yang masih muda kaya akan serat, rendah kalori, dipercaya baik untuk pencernaan. Sementara pakis muda mengandung vitamin dan mineral penting dengan cita rasa segar yang khas. Semua itu makin lengkap dengan lauk utama, yakni ikan Toman bakar. Luar biasa. Manis. Beda nih dagingnya sama toman danau. Kok bisa Bang bedanya? Ini manis. Ini kayak lebih padat dia nih, karena ini kan mungkin dia hidup di arus deras. Jadi dia fitness ngelawan arus deras ya Bang. Oke, mancing mania strike back. Mantap.